Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang penuh kuasa dan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat 2-3. Tertulis demikian. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak yang sudah beristri dan punya beberapa orang anak, mulai menjadi aktif sekali dalam pelayanan di gereja. Dari hari Senin sampai hari Minggu, terus menerus setiap hari, fokusnya adalah untuk melakukan kegiatan pelayanan di gereja. Melayani di gereja, mengerjakan pelayanan untuk Tuhan adalah baik. Tapi masalahnya yang terjadi pada bapak ini adalah dia tidak lagi mempedulikan keluarganya, tidak lagi berusaha untuk memenuhi keperluan istri dan anak-anaknya. Bapak ini meninggalkan pekerjaannya dan merasa bahwa dia harus fokus sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita semua harus fokus untuk Tuhan, betul. Hidup kita, hati kita, kita fokuskan untuk Tuhan. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dengan sekeliling kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita perlu mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Kita perlu seimbang dalam hal jasmani dan juga rohani. Karena Tuhan Yesus pun memperhatikan hal-hal jasmani kita. Kita perhatikan dalam Markus 8 ayat 2-3 ini. Di situ tertulis, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Dalam pelayanannya ketika dia berada di dunia, dia melayani dan menguatkan. Dia memenuhi kebutuhan rohani setiap orang. Tapi bukan hanya itu saja. Dia mengerti dan memenuhi apa yang dibutuhkan orang-orang yang mengikutinya secara jasmani. Dia menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Dan di dalam ayat ini secara khusus kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan aspek jasmani dari orang-orang yang mengikutinya. Tuhan Yesus tahu bagaimana mereka ada dalam kondisi lapar, karena sudah 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Di dalam peristiwa ini Tuhan Yesus mengadakan mujizat pelipat gandaan. Dia memberi makan 4.000 orang. Dan peristiwa pemberian makan ini bukan hanya sekali ini saja. Tuhan Yesus juga memberikan makan dengan mujizat kepada 5.000 orang. Jadi ada 2 kali peristiwa mujizat di mana Tuhan Yesus memberikan makanan kepada orang banyak dengan melipat gandakan makanan yang sedikit jumlahnya. Kalau Tuhan Yesus saja memperhatikan aspek jasmani kita, bagaimana dengan kita, saudara? Sudah seharusnya kita juga
tidak melalaikan aspek keperluan jasmani kita, kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangga atau keluarga kita. Jangan kita mengabaikan tugas tanggung jawab kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani orang-orang di sekitar kita, karena alasan bahwa kita berfokus kepada yang rohani. Tuhan saja memperhatikan aspek jasmani kita. Mari kita juga memiliki keseimbangan dalam hidup ini dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, kebutuhan makan, minum, kebutuhan pakaian orang-orang yang ada di sekitar kita. Pelayanan untuk rohani penting, tapi jangan abaikan juga hal yang jasmani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengerti kebutuhan saudara dan saya, dan Dia mau memenuhi, mau mencukupi segala apa yang kita perlukan. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya begitu kecil, tapi Tuhan peduli dan Tuhan mau mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang baik, yang memberkati kita secara jasmani dan juga secara rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami belajar dari teladan-Mu ya Tuhan, bagaimana Engkau memperhatikan bukan hanya kebutuhan rohani kami, tapi juga kebutuhan jasmani kami. Tolong kami supaya kami pun bersikap demikian, tidak melalaikan tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani keluarga kami, orang-orang di sekitar kami. Tapi kami menjadi peka dan penuh belas kasihan seperti hati-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, agar pelayanan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan karena kelalaian kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Tuhan buat kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.